Pemain Indonesia itu lemah dalam hal mendasar, passing, kontrol bola, shooting, ya kan. Soal mental atau fisik stamina itu bisa jadi juga berpengaruh. Kalau dengan SDM seperti itu gitu ya, bagaimana kita bisa berharap timnas Indonesia bisa tampil konsisten? Kalau sederet passing, kontrol, shooting, segala macam teknis itu sudah bagus, itu aja belum tentu bisa konsisten, ya kan? PSSI disebut wajib pertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata dirumorkan tidak dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand sudah gabung latihan dengan tim utama KMS Kadins. Ingin bermain di Piala Asia 2023, Justin Hubner belum komunikasi dengan Sintayong. Viking FK secara resmi mengumumkan bahwa Shain Patinama bakal cabut ke klub lain pada tahun 2024 mendatang. Pengumuman tersebut dilansir oleh Viking FK pada hari Kamis. Kontrak bek kiri timnas Indonesia itu di Viking FK memang akan berakhir pada 31 Desember 2023 nanti. Shain sebelumnya merapat ke Viking pada tahun 2021 lalu. Ia sebelumnya memperkuat klub Belanda, SC Telstar. Shain menjadi salah satu pilar penting skuad Viking. Selama bermain di sana, ia telah tampil lebih dari 100 kali di semua ajang kompetisi. Shain Patinama pun sudah mengucapkan salam perpisahan pada Viking FK. Ia mengaku sangat berterima kasih atas semua kenangan yang didapatkannya selama bermain di Eserban Arena. Kompetisi di Liga Norwegia sendiri sudah berakhir. Shain sukses membantu Viking finish di peringkat 4 klasemen dengan raihan 58 angka dari 30 laga. Sport Director Viking FK, Erik Nevland ikut mengucapkan salam perpisahan pada Shain Patinama. Ia berterima kasih pada Shain atas semua kontribusinya selama berada di klub. PSSI disebut wajib pertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana angkat bicara soal nasib pelatih timnas Indonesia, Sintayong yang kontraknya bakal segera usai. Menurutnya, PSSI wajib mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pernyataan Justin ini bukan tanpa alasan. Menurut mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, tak mudah menemukan sosok seperti Sintayong. Sebelumnya, muncul sejumlah spekulasi nasib Sintayong ketika kontraknya habis pada Juni 2024 mendatang. Spekulasi ini menyusul kurangnya performa skuad Garuda pada 2 pertandingan terakhir mereka. Sejatinya, kontrak awal ST sudah berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Namun, bulan lalu kontraknya diperpanjang sampai Juni 2024. Lebih lanjut, Justin membeber capaian lain Sintayong bersama timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut berani memotong generasi lama dan mematangkan generasi baru di timnas Indonesia. Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata dirumorkan tidak dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Rumor Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata tidak dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 santer terdengar. Jelang penyerahan daftar nama pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 yang akan disetorkan ke AFC paling akhir 12 Desember, muncul teori jika 2 pemain yang sedang perform di Liga 1 itu tak dipanggil. Namun, hingga saat ini mengenai daftar resmi pemain yang hendak disetorkan ke AFC belum diketahui siapa saja pilihan Sintayong. Stefano belakangan dipinggirkan oleh Sintayong, bahkan Nadeo saat kejebolan 5 gol oleh Irak. Kepercayaan pelatih timnas nampak menurun pada kiper Borneo FC tersebut. Mantan bos Arema FC kritik naturalisasi pemain. Kritik pedas dilayangkan mantan bos Arema FC, lalu marah Satria Wangsa, soal naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Lalu marah merasa naturalisasi hanya jalan pintas dan berdampak pada pembinaan pemain lokal. Menurut Mara, jika jumlahnya terlalu banyak proses naturalisasi akan berdampak pada pemain lokal. Kesempatan bagi pemain dari kompetisi domestik untuk membela timnas Indonesia dipastikan bakal berkurang. Selain itu, dia melihat banyak pihak yang terlibat dalam pembinaan pemain muda di Indonesia juga bakal kecewa. Mara justru memberikan komentar unik soal naturalisasi. Dia lebih setuju jika PSSI melakukan naturalisasi untuk wasit. Saat ini, kinerja wasit di kompetisi Liga 1 dan 2 banyak disorot. Keputusan kontroversial masih sering terjadi. Marcelino Ferdinand sudah gabung latihan dengan tim utama KMS Kadins.
Pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah kembali mengikuti latihan bersama tim utama KMSK Deins. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand mengalami cedera hamstring yang membuat dirinya harus menepi kurang lebih 4 bulan. Bahkan hal tersebut berakibat absennya gelandang KMSK Deins bersama timnas Indonesia. Cedera Marcelino Ferdinand didapat usai melakukan laga kualifikasi Piala Asia U23. Setelah membela timnas Indonesia U23, mantan pemain Persebaya itu berlatih dengan KMSK Deins. Namun sayangnya Marcelino mengalami sedikit masalah. Setelah dinyatakan cedera pada Oktober 2023, timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama melawan Brunei Darussalam. Sintayong tetap memanggil Marcelino walaupun kondisinya masih cedera. Alhasil, menurut dari laporan KMSK Deins, cedera Marcelino semakin parah setelah terbang ke Indonesia walaupun pelatih Sintayong tak memasangnya saat melawan Brunei. Dilansir dari beberapa laporan, Marcelino bahkan sudah gabung dengan tim utama. Dia terlihat berlatih seperti biasanya. Dengan demikian, timnas Indonesia akan semakin lengkap usai gelandang mudanya pulih. Dan kemungkinan besar bakal dibawa Sintayong ke Piala Asia 2023. Erick Thohir antusias lihat Justin Hubner bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir antusias lihat Justin Hubner bela timnas Indonesia. Erick meyakini kehadiran bek tengah Wolverhampton Wanderers itu akan membuat skuad Garuda menjadi semakin kuat. Rampungnya proses naturalisasi Hubner ini menjadi kabar yang gembira. Erick selaku ketum PSSI pun ikut senang karena dengan hadirnya pemain berusia 20 tahun ini, kekuatan skuad Garuda akan semakin kuat untuk terbang lebih tinggi. Erick pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi Hubner bisa berjalan lancar. Berkat kerjasama seluruh pihak, misi PSSI untuk memperkuat timnas serta sepak bola Indonesia bisa dapat terlaksana. Ingin bermain di Piala Asia 2023, Justin Hubner belum komunikasi dengan Sintayong. Justin Hubner telah mengungkapkan keinginan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia. Namun, terkait keinginan itu Justin Hubner mengaku belum menjalin kontak dengan pelatih Sintayong. Justin Hubner sudah melakukan proses naturalisasi. Justin Hubner tinggal melakukan pergantian asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA sebagai syarat memperkuat timnas Indonesia. Sesudah menjadi WNI, Justin Hubner belum sempat berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Namun, pemain berusia 20 tahun itu tetap menjaga hubungan dengan berbicara bersama asisten Sintayong yang namanya tidak diungkap. Justin Hubner sebenarnya telah mengenal Sintayong. Pemain kelahiran Den Bosch Belanda ini sempat mengikuti training camp timnas U20 di Spanyol pada November 2022. Bahkan, Hubner sudah bermain pada 2 laga uji coba yakni lawan Prancis dan Slovakia. Ketika itu, Justin Hubner diproyeksikan untuk dinaturalisasi demi timnas di Piala Dunia U20, turnamen yang batal digelar di Indonesia karena dipindahkan ke Argentina. Tim khusus yang bertugas kejar Emil Audero dan Kevin Dix untuk bela timnas Indonesia. Emil Audero dan Kevin Dix masuk dalam radar utama incaran Sintayong untuk timnas Indonesia. 2 pemain yang berkarir di Eropa tersebut memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia Emil mengalir dari sang ayah yakni Edi Mulyadi. Sementara ibu dari